المرسلين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini kembali, diizinkan Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah sedikit kami dengan sesuai kemampuan yang ada membacakan fatwa tarjih tanya jawab agama yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajwid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dicetak oleh Suara Muhammadiyah. Judulnya pada saat ini kami akan menyampaikan masalah ayat Al-Quran dan hadis. Masalah ayat Al-Quran dan hadis, dan subjudul 6, hadis taib sebagai hujah. Ini sering sekali kita mendengar. Judulnya hadis taib sebagai hujah. Ini ada sekitar banyak ini, sehingga mungkin tidak sebut sepenuhnya karena jumlah halamannya cukup banyak. Pertanyaannya, apakah benar hadis taib dapat dijadikan dasar untuk beribadah, tapi tidak boleh dijadikan hujah? Jawabannya, pertanyaannya dari Siti Hindun, guru DP pada TK Aba, Curug, Bengkulu. Jawabannya, kepada saudara Siti Hindun, pertanyaan Anda amat penting. Hanya saja perlu dibetulkan sedikit sesuai dengan apa yang sering berkembang di kalangan ahli hadis, yaitu dapatkah hadis taib dijadikan dasar atau hujah untuk menentukan keutamaan amal atau fadilat al-amal, tetapi tidak dapat dijadikan dasar atau hujah untuk menentukan masalah hukum termasuk ibadah. Dari segi nilai otentisitasnya, hadis dibagi kepada 3 tingkatan, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis taib. Dengan hadis sahih dimaksudkan suatu hadis yang bersambung sanadnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh para perawi yang adil atau handal kualitas moral dan spiritualnya, dan dabit atau handal kapasitas intelektualnya, serta tidak mengandung kejanggalan atau syujud dan cacat atau ilah. Jadi kriteria hadis sahih itu ada 5, yaitu satu sanadnya bersambung, 2 diriwayatkan oleh perawi yang mempunyai kehandalan moral dan spiritual, 3 juga memiliki ketelitian yang tinggi, 4 bebas dari kejanggalan, dan 5 bebas dari cacat. Di bawah derajat hadis sahih adalah hadis hasan yang mempunyai kriteria seperti hadis sahih tersebut, kecuali kriteria nomor 3, di mana perawi hadis hasan kurang handal dari segi kecerdasan dan kekuatan daya ingatnya dibandingkan dengan perawi hadis sahih. Jadi perbedaan hadis hasan dengan hadis sahih terletak pada kedabitan atau ketelitian, kecermatan, dan kekuatan daya ingat perawinya, di mana hadis sahih perawinya amat teliti, cermat, dan kuat daya ingatnya. Sedangkan hadis hasan kurang kecermatan, ketelitian, dan daya ingat perawinya. Hadis hasan itu ada yang hasan dengan sendirinya, dan ada pula hasan karena sebab lain, yaitu misalnya dia daif dengan kedaipan yang tidak sampai pada kepalsuan. Ada indikasi kuat dari Rasulullah SAW sesuai dengan kaidah pokok agama Islam dan banyak syaratnya.
Hadis seperti itu merupakan hadis hasan li ghairi, atau hasan karena suatu sebab lain. Di bawah derajat hasan adalah hadis dhaif, yang oleh ulama hadis diartikan sebagai hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan. Perlu diketahui bahwa klasifikasi hadis kepada 3 tingkatan seperti di atas adalah pembagian yang dikenal oleh ahli hadis yang agak kemudian. Dr. Subhi As-Salih menegaskan bahwa Imam Tirmidzi yang wafat tahun 279 Hijriah, ahli hadis pertama yang mencoba mengisyaratkan adanya konsep hadis hasan. Ulama-ulama hadis yang awal seperti Imam Ahmad yang lahir tahun 154 sampai 241 Hijriah membedakan hadis kepada 2 tingkatan saja. Jadi pernah 2 tingkatan saja dulu, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif. Bagi mereka ini, apa yang disebut hadis hasan termasuk ke dalam kelompok hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu bertingkat-tingkat pula. Ada yang dapat diterima karena kedaifannya tidak terlalu besar, dan seperti yang dikatakan tadi, ada alasan-alasan yang mengharuskan kita menerimanya. Misalnya jalur periwayatannya yang banyak sesuai dengan kaidah umum agama dan seterusnya. Soal saja kami sampaikan dulu. Ini karena sangat banyak, melebihi 5 menit. Hanya saja di bagian akhir, alinea akhir saya ambil dulu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa 1. Hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah baik dalam masalah hukum termasuk ibadah maupun dalam masalah menerangkan keutamaan amal dan akhlak. 2. Yang bisa dijadikan hujjah adalah hadis sahih dan hasan, termasuk hasan li ghairi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.